Cambridge, Inggris, 1936. Seorang matematikawan berusia 24 tahun duduk sendirian dengan pensil dan kertas kosong. Tidak ada kalkulator, tidak ada komputer. Komputer baru akan ada 1 dekade kemudian. Yang ada satu pertanyaan yang tampaknya sederhana. Apakah ada masalah yang secara prinsip tidak bisa diselesaikan oleh mesin apapun, secanggih apapun? Namanya Alan Turing, orang yang pada akhirnya disebut sebagai bapak ilmu komputer modern. Dalam beberapa halaman kertas, dia membuktikan bahwa ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh mesin secanggih apapun sampai kapanpun. Hampir 1 abad kemudian, kita membangun AI yang bisa membantu dokter mendiagnosis penyakit, menulis kode dalam hitungan detik, dan menjawab pertanyaan jam 3 pagi yang tidak sempat kamu tanyakan kepada siapapun. Dan dari sana, satu keyakinan tumbuh secara alami. Suatu hari nanti, dengan teknologi yang cukup canggih, AI akan menjadi sempurna. Tapi apa yang ditemukan Alan Turing di tahun 1936 belum berubah dan tidak akan pernah berubah. Bukan karena teknologinya belum cukup canggih, bukan karena datanya kurang banyak atau chipnya kurang cepat, tapi karena ada batas matematika yang melarangnya. Bukan sekedar prediksi, melainkan teorema yang sudah terbukti. Dan batas itu berlaku untuk ChatGPT, Gemini, bahkan model AI yang paling canggih yang akan pernah ada, termasuk model AI yang kamu gunakan hari ini. AI tidak hanya tidak bisa menjawab pertanyaan tertentu, AI bahkan tidak menyadari bahwa ia tidak bisa menjawabnya. Dan itulah yang paling menarik dari semua ini. Untuk memahami mengapa, kita perlu mengikuti persis apa yang dilakukan Alan Turing, bukan dari teorinya, tapi dari pertanyaannya. Bayangkan sebuah program komputer. Ia bisa menghitung angka, memproses gambar, menghasilkan teks, dan menjalankan game. Tapi setiap program pada akhirnya akan menghadapi satu momen yang sangat mendasar. Apakah ia akan berhenti atau berjalan selamanya? Terkadang jawabannya jelas. Program yang mencetak Hello World pasti berhenti. Program yang dirancang untuk mengulang tanpa batas jelas tidak akan berhenti. Tapi di antara dua hal itu, ada jutaan program yang tidak jelas. Ada program yang bergantung pada data yang tidak bisa diprediksi, yang memanggil program lain yang mungkin berhenti setelah 1 detik, atau 1 juta tahun, atau tidak pernah sama sekali. Dan dari situlah pertanyaan Turing bermula. Bisakah kita membuat satu program pemeriksa yang bisa membaca program lain manapun dan selalu tahu program ini akan berhenti atau tidak? Bukan terkadang tahu, bukan untuk sebagian besar program, tapi tidak ada program yang bisa membuatnya salah. Bayangkan jika program pemeriksa seperti itu ada. Kita sebut saja si sempurna. Si sempurna bisa mendeteksi program yang akan hang sebelum benar-benar hang, mencegah sistem terkunci di dalam loading yang tidak pernah selesai, bahkan membantu AI memeriksa kode yang ditulisnya sendiri untuk memastikan tidak ada yang berjalan liar di luar kendali. Sangat berguna. Tapi Turing tidak bertanya apakah si sempurna berguna. Dia bertanya apakah si sempurna mungkin ada. Disinilah dia melakukan sesuatu yang tidak terduga. Dia tidak mencoba membuktikan bahwa si sempurna mustahil ada, tapi dia justru berkata, baiklah, anggap saja si sempurna ada, dan kita ikuti kemana itu akan pergi. Jika si sempurna ada, kita bisa membuat program lain berdasarkan prediksinya. Sebut saja si pembangkang. Si pembangkang hanya melakukan satu hal. Ia membaca prediksi dari si sempurna, lalu melakukan kebalikannya. Jika si sempurna berkata program ini akan berhenti, si pembangkang memilih tidak berhenti. Ia justru berjalan selamanya. Jika si sempurna berkata program ini akan berjalan selamanya, si pembangkang langsung berhenti. Sejauh ini belum ada yang aneh. Sekarang kita tanyakan satu hal. Apa yang terjadi jika si sempurna memeriksa si pembangkang itu sendiri? Ikuti logikanya pelan-pelan. Kemungkinan pertama, si sempurna memprediksi bahwa si pembangkang akan berhenti. Tapi si pembangkang selalu melakukan kebalikan dari prediksi si sempurna. Maka si pembangkang tidak berhenti. Ia justru berjalan selamanya. Prediksi si sempurna salah. Kemungkinan kedua, si sempurna memprediksi bahwa si pembangkang akan berjalan selamanya. Tapi si pembangkang melakukan kebalikannya. Si pembangkang langsung berhenti. Prediksi si sempurna salah lagi.
Tidak ada kemungkinan ketiga. Apapun yang dijawab si sempurna, jawabannya menjadi salah. Si sempurna tidak bisa menang. Dan itu bukan kebetulan. Bukan karena si sempurna kurang canggih, bukan karena datanya kurang banyak, bukan karena perlu diperbarui ke versi yang lebih baru. Ini karena ada sesuatu yang lebih mendasar. Jika sebuah sistem selalu bisa memprediksi apa yang akan dilakukan semua sistem lain, kita bisa membangun sistem yang menggunakan prediksi itu untuk membantahnya. Inilah yang dibuktikan Turing di tahun 1936. Bukan dengan superkomputer, bukan dengan eksperimen, tapi hanya dengan mengikuti sebuah argumen sampai ke ujungnya. Dalam sejarah komputer, batas ini dikenal dengan istilah halting problem. Tapi apa hubungannya dengan AI? Di balik percakapan yang terasa manusiawi dan penulisan kode dalam hitungan detik, AI tetap saja berjalan di atas komputasi yang sama. Ada input masuk, proses terjadi, dan ada output yang keluar. Itu artinya, batas yang ditemukan Turing itu juga berlaku untuk AI. Jika kita meminta AI untuk bertindak sebagai si sempurna, tetap saja hasilnya akan sama. Dengan kata lain, tidak ada program atau AI sempurna yang selalu bisa memprediksi apakah program apapun akan berhenti atau berjalan selamanya. Dan batas ini akan sangat terasa jika kita meminta AI untuk memeriksa kode yang ditulisnya sendiri dan selalu menjamin tidak ada kode yang terjebak di dalam perulangan tak terbatas atau infinite loop. Ini bukan berarti AI tidak bisa memeriksa kode yang ditulisnya sendiri, tapi ada satu kata yang mengubah segalanya. Selalu. Banyak AI bisa benar di banyak kasus, tapi banyak bukan berarti semua. Hampir selalu bukan berarti selalu, dan cukup baik bukan berarti sempurna. Termasuk model AI yang mungkin kamu buka hari ini. Tapi ternyata, halting problem hanyalah awal dari cerita ini. Si sempurna sudah tumbang, tapi ada satu hal yang belum kita tanyakan. Apakah kekalahan si sempurna hanya berlaku untuk satu jenis pertanyaan? Apakah program akan berhenti atau tidak? Atau ada sesuatu yang jauh lebih besar? Karena berhenti atau tidak, sebenarnya bukan pertanyaan yang paling kita pedulikan tentang AI. Yang lebih kita pedulikan adalah, apakah AI akan selalu menghasilkan output yang benar? Apakah AI tidak pernah bias? Apakah AI selalu menulis kode yang aman dari hacker? Pertanyaan-pertanyaan ini terasa berbeda dari berhenti atau tidak. Tapi, mari kita coba senjata yang sama yang baru saja mengalahkan si sempurna. Bayangkan ada satu pemeriksa lagi. Kali ini bukan tentang berhenti atau tidak, tapi tentang benar atau salah, aman atau berbahaya. Ia bisa membaca program apapun dan selalu menjawab dengan benar apakah program ini punya sifat tersebut atau tidak. Bukan kadang-kadang benar, tapi selalu benar untuk semua program. Kita sebut saja si hakim. Si hakim bisa memeriksa kode sebelum dirilis, memastikan tidak ada bias yang lolos, menyaring AI mana yang boleh dipakai di rumah sakit dan mana yang tidak, memberi sertifikat aman untuk sistem yang akan dipercaya oleh jutaan orang. Sangat berguna. Tapi pertanyaannya sama seperti sebelumnya. Bukan apakah si hakim berguna, tapi apakah si hakim mungkin ada. Kita sudah tahu caranya. Anggap saja si hakim ada. Lalu kita buat satu program lain yang bekerja berdasarkan prediksinya. Sebut saja si munafik. Si munafik membaca prediksi dari si hakim tentang dirinya, lalu menjadi kebalikannya. Jika si hakim berkata, si munafik aman, si munafik berubah menjadi berbahaya. Jika si hakim berkata si munafik berbahaya, si munafik berubah menjadi aman. Sejauh ini, pola ini terasa familiar. Sekarang kita tanyakan hal yang sama seperti sebelumnya. Apa yang terjadi ketika si hakim memeriksa si munafik itu sendiri? Jika si hakim berkata aman, si munafik menjadi berbahaya. Prediksi si hakim salah. Jika si hakim berkata berbahaya, si munafik menjadi aman. Prediksi si hakim salah lagi. Si hakim tidak bisa menang, sama seperti si sempurna. Dan disinilah sesuatu yang lebih besar mulai terlihat. Senjata yang mengalahkan si sempurna juga bisa untuk mengalahkan si hakim. Bukan karena kebetulan, bukan karena si hakim kurang canggih, tapi karena senjata yang sama ini sebenarnya bisa dipakai untuk mengalahkan pemeriksa apapun. Selama pemeriksa itu mengklaim selalu benar tentang bagaimana perilaku suatu program. Tidak hanya berhenti atau tidak hanya aman atau berbahaya, tapi hampir semua pertanyaan yang bisa kita bayangkan tentang perilaku sebuah program, apakah ia jujur, apakah ia adil, apakah ia akan menipu penggunanya dalam situasi tertentu, untuk semua pertanyaan itu,
Pola yang sama akan selalu berhasil mengalahkan pemeriksa universal manapun yang mencoba menjawabnya. Pada tahun 1953, seorang matematikawan Amerika bernama Henry Gordon Rice menyadari bahwa apa yang baru saja kita lakukan, mengalahkan si sempurna, lalu mengalahkan si hakim dengan cara yang persis sama, bukan dua kemenangan yang terpisah. Itu adalah satu pola yang berlaku untuk hampir semua pertanyaan tentang perilaku program. Ia membuktikannya secara formal, bukan untuk satu kasus, tapi hampir untuk semua kasus sekaligus. Dalam sejarah komputer, batas ini dikenal dengan istilah Rice Theorem atau Teorema Rice. Intinya sederhana, setiap pertanyaan non-trivial tentang perilaku program tidak bisa dijawab secara sempurna oleh algoritma manapun sampai kapanpun. Non-trivial artinya pertanyaan yang jawabannya tidak sama untuk semua program. Dan ini menyangkut hampir semua yang kita pedulikan tentang AI, keamanan, kebenaran, kejujuran, keadilan, bias, bahaya, dan sebagainya. Tidak ada algoritma secanggih apapun yang bisa menjawab semua itu dengan sempurna untuk semua kasus sampai kapanpun. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menuntut AI dengan prompt seperti tuliskan kode yang selalu benar, jangan membuat kesalahan, atau buatkan website yang aman dari hacker. Padahal, benar dan aman adalah sifat non-trivial yang terbukti tidak pernah ada jaminan 100% akurat. Apalagi sekarang, AI berjalan di atas Large Language Model yang bekerja dengan cara memprediksi hasil berdasarkan pola. Ini membuat AI jauh lebih rentan menghasilkan output yang salah dibandingkan program komputer pada umumnya. Tapi ini bukan berarti AI tidak bisa sama sekali menulis kode yang benar atau membuat website yang aman. AI bisa benar di banyak kasus, tapi tidak untuk semua kasus dengan semua kemungkinan input. Bisa benar di banyak kasus, tidak sama dengan sempurna. Kembali ke Cambridge, Inggris, 1936. Saat Alan Turing menemukan batas ini, dia tidak sedang mencoba membatasi kemampuan manusia dalam membangun teknologi. Dia justru sedang menyelamatkan kita dari ilusi kesempurnaan. Sekarang kita tahu bahwa mimpi tentang AI yang sempurna telah runtuh oleh matematika itu sendiri. Ketidaksempurnaan adalah hukum alam. Hal ini mengubah cara kita memandang AI selamanya. Mungkin bahaya terbesar dari AI bukanlah karena mereka akan menjadi terlalu cerdas lalu memberontak dan menguasai dunia seperti di film-film fiksi ilmiah. Tapi yang paling berbahaya adalah ketika kita, manusia, secara buta mempercayai bahwa AI sebagai entitas yang sempurna. Ketika kita mulai menyerahkan keputusan hukum yang menentukan nasib seseorang, keputusan medis yang menentukan hidup mati pasien, hingga kendali atas peradaban kita kepada sebuah mesin secara total, dan menolak melihat bahwa di dalam jantung mekanisnya terdapat cacat logika bawaan yang tidak akan pernah bisa disembuhkan. Tapi ini bukan berarti kita berhenti membangun AI yang lebih baik. Karena tujuan utamanya bukanlah membangun AI yang sempurna dan selalu benar, tapi membangun AI yang minim melakukan kesalahan dan cukup aman untuk digunakan oleh jutaan orang. Pada akhirnya, matematika tidak sedang membatasi langkah kita. Ia justru sedang mengingatkan kita tentang siapa diri kita, bahwa pencarian akan sistem yang sempurna adalah jalan buntu. Dan mungkin, disitulah letak keindahan kita sebagai manusia. Kita tidak sempurna. Kita juga bisa membuat kesalahan, tapi kita memiliki kesadaran untuk memahaminya. Dan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh mesin manapun, secanggih apapun, sampai kapanpun.